Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai teorema Pitagoras. Nah, seperti kita ketahui, minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita menemukan teorema Pitagoras itu dan bagaimana teorema Pitagoras itu bekerja pada segitiga siku-siku. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Ada 3 materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah mengenai triple Pitagoras. Kemudian yang kedua, menentukan jenis segitiga jika dilihat dari sisi-sisinya. Dan yang ketiga adalah perbandingan sisi pada segitiga yang sudutnya istimewa. Nah, yang pertama yaitu mengenai triple Pitagoras. Nah, apa itu triple Pitagoras? Triple Pitagoras adalah bilangan yang tepat untuk menyatakan panjang sisi suatu segitiga siku-siku. 3 bilangan A, B, C secara terurut dari kecil ke besar yang memenuhi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat disebut triple Pitagoras. Nah, sebenarnya antara A dan B itu tidak harus terurut, tetapi C haruslah bilangan yang terbesar sehingga memenuhi bentuk ini. Jadi bentuk yang ini. Nah, kemudian bagaimana bentuk segitiganya? Seperti ini. Nah, jadi kita akan belajar nanti menamai sisi segitiga, di mana kalau misalkan bentuk segitiga seperti ini, jadi titik sudut di hadapan sisi itu namanya adalah sama. Jadi misalkan titik sudut ini kita bisa namai A, karena sisi di hadapan titik sudut A besar ini adalah A kecil. Kemudian ini bisa kita namai sebagai B. Kemudian ini kita bisa namai sebagai C. Nah, contoh triple Pitagoras. Nah, yang pertama adalah 3, 4, 5. Nah, kenapa ini bisa disebut triple Pitagoras? Karena kita lihat bahwa 5 ini adalah bilangan terbesarnya. Nah, coba kita lihat. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 9 tambah 16. Ini sama dengan 25. Nah, ternyata 25 itu adalah 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Kemudian 6, 8, 10. Nah, jadi 6, 8, 10 juga merupakan triple Pitagoras. Jadi kita lihat ini bilangan terbesarnya. Kita bisa hitung 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu sama dengan 36 ditambah 64. Ini sama dengan 100. Nah, ternyata 100 itu adalah 10 kuadrat. Kemudian contoh lain lagi adalah 5, 12, 13. Hampir sama dengan contoh sebelumnya. Di 13 inilah bilangan terbesar. Jadi kita bisa hitung 5 kuadrat tambah 12 kuadrat itu sama dengan 25 ditambah 144. Ini hasilnya adalah 169. Nah, 169 ini ternyata adalah 13 kuadrat. Jadi inilah beberapa contoh triple Pitagoras. Kalian bisa mencari sebanyak-banyaknya. Nah, kalian bisa menemukan sendiri. Itu bisa kalian cari di Google. Nah, kemudian yang kedua yaitu menentukan jenis segitiga. Nah, bagaimana menentukan jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya? Kalian bisa lihat beberapa penjelasan. Jadi, pada segitiga ABC dengan C sebagai sisi terpanjang berlaku. Nah, yang pertama, jika pada segitiga ABC berlaku hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku di C. Nah, jadi sudah kita pelajari tadi mengenai triple Pitagoras. Nah, kalau dia memenuhi seperti ini, maka
bentuk ini memenuhi triple Pitagoras, sehingga segitiganya merupakan segitiga siku-siku. Nah, jika pada segitiga ABC berlaku C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebutlah segitiga tumpul. Dan yang ketiga, jika pada segitiga ABC berlaku C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan jenis segitiga berikut jika diketahui ukuran sisi-sisinya. Contohnya adalah seperti ini. 6, 8, 10. Nah, kita ketahui bahwa sisi terpanjang itu adalah 10. Nah, kita bisa hitung 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu sama dengan 36 ditambah 64. Ini sama dengan 100. Nah, 100 itu ternyata sama dengan 10 kuadrat. Maka kesimpulan yang A itu adalah, jadi kalau segitiga sisinya seperti ini, 6 cm, 8 cm, dan 10 cm, maka segitiga ini termasuk segitiga siku-siku. Ya, jadi untuk yang A ini merupakan segitiga siku-siku. Kemudian yang B, kita lihat sisi terpanjangnya adalah 6 cm. Nah, kita bisa hitung. Jadi 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat itu sama dengan 16 ditambah 25. Ini ternyata sama dengan 41. Nah, sedangkan sisi terpanjangnya adalah 6 kuadrat. Jadi 6 kuadrat itu sama dengan 36. Nah, karena 36 kurang dari 41, maka kesimpulannya adalah segitiga ini adalah segitiga, ya benar sekali, segitiga lancip. Nah, yang terakhir, segitiga yang sisinya 7 cm, 13 cm, dan 9 cm. Nah, kita tahu bahwa sisi terpanjangnya adalah 13 cm. Jadi kita bisa hitung 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat itu sama dengan 49 ditambah 81. Nah, kalau ini dihitung adalah 130. Nah, kemudian 13 kuadrat itu sama dengan 169. Nah, jadi bisa diperoleh hubungannya adalah 169 ternyata lebih dari 130. Sehingga kesimpulannya adalah segitiga tumpul. Jadi inilah cara mengecek jenis segitiga dari sisi-sisinya. Jadi kalau sisi-sisinya diketahui ukurannya, kalian bisa mencari apakah segitiga itu siku-siku, lancip, atau tumpul. Nah, selanjutnya adalah perbandingan sisi segitiga istimewa. Nah, ada beberapa sudut segitiga yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama yaitu perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa dengan sudut 60 derajat dan 30 derajat. Jadi kalau 60 derajat dan 30 derajat bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa gunakan bantuan atau acuan untuk membuktikan ini, yaitu dengan menggunakan segitiga sama sisi. Jadi kalau segitiga sama sisi, maka sudut-sudutnya adalah ini 60 derajat, ini juga 60 derajat, kemudian ini juga 60 derajat. Nah, kemudian kita ambil dari garis tingginya. Jadi garis tinggi pada segitiga sama sisi akan sama dengan garis bagi dan akan sama dengan garis berat. Nah, kemudian kita bisa potong. Nah, jadi dari sini kita bisa peroleh ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kemudian ini berarti sudutnya 60 derajat. Nah, jadi dengan perhitungan kalian bisa hitung ini adalah sudutnya 30 derajat. Jadi diperoleh dari ini dibagi 2, 60 derajat bagi 2, 30 derajat, atau
90 tambah 60, 150. Nah, ingat, jumlah sudut segitiga itulah 180 derajat. Karena dua sudut ini 150 derajat, maka sisanya adalah 30 derajat. Nah, kita bisa misalkan ini sisinya sebagai 2P. Nah, ini misalkan 2P. Berarti ini 2P, ini juga 2P. Nah, setelah diubah bentuknya seperti ini, maka inilah 2P. Kemudian ini sisinya panjangnya, ya benar, P, karena setengah dari sisi AB. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, ini misalkan nilainya adalah X. Nah, dengan teorema Pythagoras, kita bisa tahu bahwa X kuadrat ditambah P kuadrat itu sama dengan 2P dikuadratkan. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan 4P kuadrat. Atau X kuadrat sama dengan, ini kita geser ke kanan sehingga menjadi 4P kuadrat kurang P kuadrat atau sama dengan 3P kuadrat. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa X sama dengan akar 3P kuadrat. Nah, dengan proses mengakarkan ini, P-nya bisa kita keluarkan dari akar sehingga menjadi P akar 3. Jadi nilai X inilah P akar 3. Nah, sehingga kita bisa buat perbandingan sisi segitiga. Jadi kalau kita lihat dari sisi terpanjangnya adalah yang sisi miring, yaitu 2P. Kemudian sisi di hadapan sudut 60 derajat itu adalah P akar 3. Dan sisi di hadapan sudut 30 derajat adalah P. Sehingga perbandingannya adalah 2P berbanding P akar 3 berbanding P. Nah, kalau kita sederhanakan, ini berarti perbandingannya adalah, kita bisa coret P-nya. Berarti perbandingannya adalah 2 banding akar 3 banding 1. Jadi inilah perbandingan sisi segitiga yang sudutnya 60 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat. Jadi pada segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat atau 60 derajat, berlaku perbandingan sebagai berikut. Sisi miring berbanding sisi siku-siku terpanjang berbanding sisi siku-siku terpendek itu sama dengan 2 berbanding akar 3 berbanding 1. Nah, itulah perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa yang pertama. Kemudian, perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa yang sudutnya 45 derajat. Nah, kita punya segitiga siku-siku yang sudutnya 45 derajat. Jadi ini 90 derajat, ini 45 derajat, kemudian ini juga 45 derajat. Jadi ingat, jumlah semua sudut segitiga itulah 180 derajat. Karena ini 45, ini 90, maka ini juga 45. Nah, terlihat bahwa ternyata segitiganya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini bisa kita misalkan AB itu sebagai P, kemudian AC itu sebagai P, karena sisinya sama. Nah, yang kita perlu cari adalah panjang sisi BC, yaitu X misalkan. Sehingga diperoleh persamaan dari teorema Pythagoras, P kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan X kuadrat, atau 2P kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, sehingga kita bisa akarkan kedua ruas, yaitu akar 2P kuadrat sama dengan akar X kuadrat, atau X sama dengan akar 2P kuadrat. Nah, kemudian P kuadratnya kita bisa keluarkan sehingga menjadi P akar 2. Nah, ternyata perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki kita bisa peroleh, yaitu P berbanding P berbanding P akar 2, di mana P ini adalah sisi siku-sikunya, kemudian P akar 2 adalah sisi miringnya. Atau kita bisa sederhanakan dengan kita bagi P ketiga bentuk ini sehingga menjadi 1 banding 1 banding akar 2. Nah, jadi pada segitiga siku-siku
yang salah satu sudutnya 45 derajat, berlaku perbandingan sebagai berikut. Sisi miring berbanding sisi siku-siku terpanjang berbanding sisi siku-siku terpendek. Nah, dalam hal ini karena terpanjang dan terpendeknya sama, sehingga perbandingannya adalah akar 2 banding 1 banding 1. Nah, anak-anak, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan hari ini. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, terus belajar. Dan ingat pesan Ibu, jaga jarak, tetap cuci tangan, dan tetap memakai masker. Sekian dan terima kasih.